Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Sanice dari kelas 2B D4 Teknik Telekomunikasi, nomor BP 211107-1003, mata kuliah Medan Elektromagnetik. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan Maxwell. Jadi sebelum memasuki persamaan Maxwell, kita akan mengetahui tentang divergensi, Kerr, gelombang, dan persamaan Maxwell. Yang pertama, divergensi. Sebelum masuk ke divergensi dan Kerr, kita harus mengetahui tentang bidang vektor. Pada dasarnya bidang vektor adalah menghubungkan setiap titik dalam ruang dengan vektor beberapa besaran dan arah. Mungkin vektor tersebut mewakili kecepatan partikel fluida di setiap titik dalam ruang, atau mungkin mewakili gaya gravitasi di banyak titik berbeda ruang. Aliran fluida sangat membantu dalam divergensi dan Kerr saat medan vektor dianggap mewakili aliran fluida. Meskipun medan yang kita lihat benar-benar mendeskripsikan sesuatu seperti medan listrik, setiap vektor menggambarkan kecepatan fluida pada titik. Diperhatikan bahwa ketika kita melakukan ini, fluida berperilaku dengan cara non-fisik. Perbedaan medan vektor pada titik tertentu memberitahu kita seberapa besar kecenderungan fluida yang dibayangkan ini mengalir keluar dari atau daerah kecil sekitarnya. Misalnya, divergensi medan vektor yang dievaluasi di semua titik yang bertindak seperti sumber akan memberikan bilangan positif. Dan tidak hanya harus semua fluida mengalir keluar titik itu, divergensi juga akan menjadi positif. Div F dalam kurung X Y kurung sama dengan plus 1 kali 0. Jika hanya fluida dating dari satu arah lebih lambat daripada aliran yang keluar dari arah lain, div F dalam kurung X Y lebih besar dari 0. Pada sisi lain, jika daerah kecil di sekitar titik ada lebih banyak cairan yang mengalir ke dalamnya daripada keluar darinya, divergensi pada titik itu akan menjadi angka negatif. Setiap titik dalam ruang 2 dimensi dengan satu angka daripada vektor baru seperti yang di institusi diberikan dalam konteks aliran fluida. Kedua ini penting untuk di bidang vektor jenis lain. Salah satu contoh yang penting adalah bagaimana kelistrikan dan magnet dideskripsikan oleh untuk persamaan ini dikenal sebagai persamaan Maxwell. Persamaan Maxwell yaitu dapat dari PPT yang ditampilkan di layar. Untuk penjelasannya, divergensi dan Kerr pada persamaan Maxwell satu adalah hukum Gauss yang menyatakan bahwa divergensi medan listrik pada titik tertentu adalah proporsional ke kerapatan muatan. Pada persamaan Maxwell dua medan, magnet adalah 0, di mana kita dapat memahaminya bahwa dengan mengatakan jika di bidang mewakili aliran fluida, maka fluida tidak akan dapat dimampatkan tanpa sumber, dan dua persamaan terakhir memberitahu kita bahwa cara salah satu bidang lain, dan ini benar-benar murni 3. Yang kedua, gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat, di mana yang merambat itu adalah energinya, bukan materinya. Sebuah getaran dapat didefinisikan sebagai sebuah gerakan bolak-balik di sekitar nilai referensi. Namun sebuah getaran belum tentu sebuah gelombang. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasional yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen, yaitu tidak ada perpindahan secara massal. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa media rambat yang membawa muatan energi listrik dan magnet atau elektromagnetik.
Jadi tidak seperti gelombang pada umumnya yang membutuhkan media rambat. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media rambat sama seperti radiasi. Oleh karena itu tidak memerlukan media perambatan. Gelombang elektromagnetik sering pula disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Bentuk gelombang elektromagnetik hampir sama seperti bentuk gelombang transversal pada umumnya. Namun pada gelombang ini terdapat muatan energi listrik yang magnetik, di mana medan listrik atau E selalu tegak lurus terhadap medan magnet atau B. Yang keduanya menuju ke arah gelombang seperti yang dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini. Gelombang elektromagnetik diprediksi oleh James Clerk Maxwell didapatkan dari hubungan matematis, hukum Faraday dan hukum Ampere. Menurut hukum Faraday dan hukum Maxwell tersebut, bahwa perubahan pada medan listrik akan menyebabkan perubahan dan medan magnet. Demikian juga sebaliknya. Perubahan secara terus-menerus, hal ini akan membawa suatu energi yang disebut seperti energi elektromagnetik. Berdasarkan hukum Faraday, medan listrik dan medan magnet merupakan besaran vektor. Maka dengan demikian energi gelombang elektromagnetik merupakan vektor yang artinya mempunyai besar dan arah. Persamaan Maxwell bisa kita lihat dari gambar pada slide pada layar. Berdasarkan persamaan Maxwell, maka perubahan medan listrik dan medan magnet merupakan fungsi waktu. Berdasarkan jarak simpang jauh terjauh, gelombang diberikan menjadi dua, yaitu satu, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah salah satu jenis dari gelombang berdasarkan amplitudonya, yakni gelombang yang memiliki amplitudo atau jarak simpangan terjauh yang tetap, artinya setiap titik yang dilalui oleh gelombang tersebut akan bergetar secara harmonik dengan amplitudo yang besar maksudnya. Untuk rumusnya Y sama dengan A sin omega T. Dengan penjelasannya, Y simpangan gelombang atau simpangan getaran titik yang dilalui M atau M. A amplitude atau simpangan maksimum atau M. Omega kecepatan sudut atau radius min 1 pangkat min 1. Omega ialah 2 VF atau dengan F adalah frekuensi getar atau hertz. T lamanya titik, O telah bergetar atau S. Oleh karena omega sama dengan 2 VF, atau bisa juga ditulis dengan omega 2 V 1 per T. Maka persamaan 9 dikurang 1 dapat ditulis menjadi Y sama dengan A sin 2 V per T dikali T, atau Y sama dengan A sin 2V T per T. Lanjut ke persamaan Maxwell. Orang di balik persamaan Maxwell adalah James Maxwell, ilmuwan Skotlandia yang senang dengan model geometri dan mekanik. Kemudian menciptakan ide baru tentang elektromagnetik. Elektromagnetik adalah pelajaran tentang gaya elektromagnetik, salah satu dari 4 gaya dasar alam. Satu, yaitu interaksi antara medan listrik dan medan magnet. 2, medan elektromagnetik adalah gabungan dari 2 medan, medan listrik dan medan magnet. Persamaan Maxwell pertama merupakan bentuk dari hukum Gauss, yang artinya bahwa flux listrik melalui permukaan tertutup sebanding dengan muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Sebuah bola atau bentuk tiha dimensi lainnya. Untuk rumusnya dapat terpapar pada slide pada layar, menyatakan bahwa flux listrik adalah integral dari medan listrik pada luas permukaan yang sama dengan muatan tertutup dibagi dengan permitivitas ruang bebas. Permitivitas ruang bebas adalah proporsionalitas konstan yang telah digunakan sebelumnya menghubungkan muatan listrik dengan efek Fick
medan listrik. Untuk rumusnya ialah EA sama dengan Q per E0. Persamaan Maxwell kedua merupakan bentuk dari hukum Gauss hanya dengan flux magnet bukan flux listrik. Sumber magnet selalu dipol, yang artinya memiliki kutub utara. Di sebelah dan garis medan magnet berawal dari kutub utara dan kembali ke kutub selatan. Garis medan yang keluar dari permukaan kutub utara harus masuk kembali melalui permukaan untuk mencakup kutub selatan. Ini menghasilkan flux magnet keseluruhan menjadi nol. Persamaan Maxwell ketiga. Persamaan ini tidak ada hubungannya dengan hukum Gauss, melainkan hukum Faraday. Hukum induksi menyatakan bahwa medan magnet yang berubah akan menginduksikan gaya gerak listrik dalam flux. Versi Maxwell, volt yang dihasilkan sama dengan voltage generated sama dengan min N segitiga BA per omega per Vt. Gelombang yang dihasilkan sama dengan integral garis dari medan listrik melalui loop tertutup, sehingga dapat dilihat hubungan antara flux magnet yang berubah dan medan listrik terinduks. Untuk rumusnya terpapar pada slide. Persamaan Maxwell keempat merupakan bentuk dari hukum Ampere yang menyatakan kawat getar saat ini menginduksikan medan magnet sekitar jalur yang mengelilingi kawat. Maxwell menambahkan arus perpindahan ke dalam hukum Ampere. ID sama dengan E0 d theta E per dt, di mana arus perpindahan sama dengan perubahan kapasitor muatan dari waktu ke waktu, dan 1 plus U sama dengan perubahan flux listrik dari waktu ke waktu dikali dengan permitivitas ruang hampa batas. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.